Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita mengenai pembelajaran fisika pada bab rangkaian arus dan tegangan listrik bolak-balik. Sekarang yang akan kita bahas adalah beberapa contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal nomor 1. Sumber tegangan AC terukur pada voltmeter sebesar 120 volt dan frekuensinya sebesar 10 Hz. Di sini yang ditanyakan tentukan besar tegangan maksimum, frekuensi sudut, dan persamaan tegangan AC. Diketahui dari soal ini bahwa ketika tegangan terukur pada voltmeter, berarti nilai 120 volt ini adalah tegangan efektifnya. Berarti V efektifnya 12 volt. Kemudian frekuensinya 10 Hz, berarti F-nya 10 Hz. Yang ditanyakannya adalah berapakah tegangan maksimum Vm, kemudian frekuensi sudut W, dan persamaan tegangan AC-nya. Untuk mencari tegangan efektif berdasarkan materi yang sudah kita pelajari, berarti tegangan maksimum dibagi dengan akar 2. Berarti kalau pengen mencari Vm, berarti tinggal dikalikan tegangan efektifnya dikalikan dengan akar 2. Maka tegangan efektifnya tadi 12, akar 2. Nah, ini adalah tegangan maksimumnya sebesar 12 akar 2 volt. Berikutnya frekuensi sudut atau W. Untuk mencari W, ini rumus 2pi dikalikan F. Ini adalah rumus yang sudah kalian pelajari waktu di kelas 10 pada gerak melingkar untuk mencari kecepatan sudut atau frekuensi sudut atau simbolnya W omega. Itu 2pi dikalikan F frekuensi. 2pi dikalikan frekuensinya 10, berarti W-nya 2 kali 10 20 pi. Maaf, ini satuannya radian per sekon. Berikutnya persamaan tegangan AC-nya atau V. Tegangan AC yang udah kita pelajari di materi sebelumnya dituliskan dalam bentuk Vm sin omega T. Karena Vm nya kita udah dapat 12 akar 3 sin W nya 20 pi T. Nah, ini adalah persamaan sinusoidal dari tegangan AC 12 akar 2 sin 20 pi T. Soal yang nomor 2, ini soal yang Bapak kutip dari salah satu contoh soal ujian nasional. Di sini ada rangkaian seri R, L, C, kemudian dihubungkan ke sumber tegangan AC yang memiliki fungsinya 26 sin 200 T. Yang ditanyakan adalah kuat arus maksimumnya. Di sini diketahui 1 mikrofarad itu sebanding dengan 10 pangkat min 6 farad. Dari soal ini kita ketahui pertama ini Vm 26, kemudian 200 ini adalah W-nya, frekuensi sudut, kemudian R-nya 12 ohm, kemudian ini L-nya 0,075 Henry, ini adalah induktornya, dan kapasitansi kapasitornya C 500 mikrofarad. Karena tadi 500 mikrofarad ini mikrofarad, 1 mikrofarad sebanding dengan 10 pangkat min 6. Berarti kalau 500 mikrofarad berarti 500 dikali 10 pangkat min 6 farad. Yang ditanyakan adalah IM-nya, kuat arus maksimumnya, berapa ampere. Pembahasannya, pertama kita cari dulu reaktansi induktornya dengan rumus omega kalikan L. Ini adalah rumus yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, ya. Untuk mencari reaktansi induktor, omega kalikan R, tadi omeganya 200, L-nya 0,075, hasilnya 15 ohm. Kemudian kita cari reaktansi kapasitornya, 1 dibagi omega C, nanti 1 dibagi W-nya tadi 200, C-nya tadi 500 kali 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 6 ini naik ke atas dikali 1 dan pangkatnya rubah menjadi positif. Berarti 10 pangkat 6 dibagi 200 kali 500 ini adalah 100.000. 100.000 itu 10 pangkat 5. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 5 hasilnya 10.
Ini tinggal dikurangi aja pangkatnya, 6 kurangi 5 berarti 1, berarti 10 pangkat 1 tidak lain adalah 10 ohm. Nah, ini ada reaktansi induktor dan reaktansi kapasitornya. Kemudian kita cari hambatan totalnya atau impedansi Z dengan rumus akar dari R kuadrat ditambah XL kurangi XC dikuadratkan. Kita masukkan R nya 12, XL nya 15, XC nya 10. 12 kuadrat 15 kurangi 10 5. Kemudian 12 kuadrat 144, 5 kuadrat 25. 144 tambah 25 169, kemudian diakarkan hasilnya 13. Nah, 13 ohm ini adalah hambatan totalnya atau impedansinya, simbolnya Z, 13 ohm. Selanjutnya maka besar arus maksimumnya IM itu sebesar Vm dibagi Z. Vm ini adalah tegangan, Z ini adalah hambatan total. Rumus ini didapat dari rumus persamaan hukum Ohm, bahwa V sama dengan I kalikan R. Berarti kalau pengen mencari I, V dibagi R, tegangan dibagi dengan hambatan. Tegangannya adalah tegangan maksimum dibagi dengan hambatannya adalah hambatan total Z. 26 dibagi 13 hasilnya 2 ampere. Nah, 2 ampere ini adalah kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian. Berarti jawabannya adalah C. Demikian dua contoh soal dan pembahasannya. Bapak ucapkan terima kasih. Selanjutnya ada beberapa contoh latihan yang harus kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.